Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Banyu 286. Kali ini gue akan memberikan beberapa tips bagaimana cara mengatasi agar tikus tidak masuk ke dalam ruang mesin ya, ruang mesin pada mobil. Nah, apa aja tipsnya? Yuk sama-sama kita saksikan video ini sampai selesai. Oke, kita lanjut. Nah, gambar ini merupakan akibat tikus yang masuk ke dalam ruang mesin ya. Jadi khususnya bagi mobil yang jarang keluar atau jarang digunakan, yang lebih sering di garasi. Nah, hati-hati, itu bisa jadi sasaran sarang tikus ya. Jadi tikus itu kalau sudah masuk ke ruang mesin, dia pasti akan gigitin entah itu kabel, entah itu tutup oli atau tutup penampungan air, wiper dan lain sebagainya ya. Jadi sangat merepotkan ya. Jadi kadang-kadang jadi sangat merepotkan ya kan. Nah, ini sudah sering beberapa kali terjadi di mobil gue sendiri. Jadi gue sampai capek betulinnya dan mencari cara bagaimana untuk mengatasi tikus agar dia tidak naik ke mobil ya, ke ruang mesin khususnya. Nah, bisa dilihat gambarnya, dia makan di kabel di bawah pompa solar dan filter solar ya. Jadi dia di pojok-pojokan biasanya ya, yang makan per kabel-kabelannya, seperti bisa dilihat di gambar. Nah, di sini juga sebelumnya ini habis gigitin tikus sebelum gue lapisin dengan selang fleksibel ini. Nah, ini yang sudah gue lapisi dengan selang fleksibel ya, selang keras ya, plastik, walaupun plastik tapi setidaknya dia melindungi tidak langsung lah untuk gigitan tikus. Walaupun pernah juga sudah seperti dilapisin selang ini masih juga digigitin sampai putus juga gitu. Jadi ini salah satu tips juga mengantisipasi juga ya untuk tahap awal. Nah, lanjut, ini gue menerapkan mungkin udah cara lama, hanya memodifikasi aja untuk pengaplikasiannya gitu, yaitu menggunakan salah satunya yang pertama adalah dengan kapur barus ya. Jadi dengan menggunakan kamper atau kapur barus, karena sejatinya tikus itu tidak suka dengan bau-bauan ya, khususnya pada kapur barus ya. Dan kapur barus juga dipercaya dapat mengusir tikus ya, walaupun tidak 100% tapi setidaknya sudah bisa mengatasi. Nah, itu adalah titik-titik di mana tikus suka bersarang di mobil gua ini. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti itu. Bisa dilihat ini gua naruh di titik-titik di mana tikus itu suka berada ya di mesin mobil gua ini, dengan dilihat dari jejak-jejak dan bekas kotorannya yang sebelumnya sudah gue bersihkan, sudah gue cuci. Biasanya memang tikus itu suka masuk di bagian atas ban ya, kanan kiri, karena dia pijaknya lebih luas. Nah, jarang dia berada di tengah. Jadi gue menaruh titik-titik kapur barus itu di kanan kiri pojok-pojokannya yang lebih banyak, untuk agar dia tidak berlama-lama berada di situ gitu loh, dengan banyak yang kapur barus, aromanya yang menusuk. Jadi agar supaya tikus itu menghindar gitu ya, dan nggak mau balik lagi. Nah, cara ini merupakan salah satu tips ya. Jadi bagi yang pakai cara kapur barus dengan cara seperti itu, digantungin dengan yang model jaring, itu kan agak repot ya. Model jaring seperti itu, dibukanya harus kita ambil dulu, kemudian kita gitukan lagi, baru dipasang lagi, jadi agak repot. Nah, ini gue mau mencari alternatif dengan menggunakan botol minum plastik ya. Botol minum plastik ini
ukurannya untuk diameter ke atasnya atau lubang minumnya itu dia cukup besar, jadi dia bisa masuk untuk kapur barus ukuran yang bola ya. Jadi karena kenapa gue pakai ukuran yang bola agar lebih awet ya, karena kapur barus model bola ini dia bisa tahan sekitar 2 minggu untuk bola ini ya, sekitar 2 mingguan lah kurang lebih. Nah ini jadi lubangnya seperti itu ya, jadi dia lubangnya cukup besar untuk memasukkan si kapur barus bola ini dan tanpa kesulitan ya, jadi untuk memudahkan aja sih untuk prosesnya. Nah ini, dan kemudian dilobangin ya dengan menggunakan bor atau dengan solder juga bisa, jadi terserah untuk cara membolong ini. Kalau gue ini menggunakan bor ya, jadi supaya lebih rapi aja. Nah kemudian bisa ditaruh di beberapa titik dimana yang tikus suka masuk. Nah untuk saran baiknya di kabel tis aja ya untuk titik-titik dimana yang dia sering kunjungi. Nah bisa di kabel tis ini jadi bisa permanen, jadi tinggal kita buka tutupnya kemudian kita isi aja bila mana sudah habis kapur barus yang ada di dalamnya. Nah jadi bisa di kabel tis, jadi bisa di bawa jalan ya. Tapi kalau yang model ditaro itu hanya untuk pada saat diparkir ya, jadi pada saat diparkir di garasi bisa ditaro, tapi ketika mau jalan bisa diambil untuk yang botol-botol yang hanya ditaro tanpa di kabel tis. Nah ini adalah kapur barus yang gue gunakan, mereknya Barus ya, seperti ini, bola-bola seperti ini ya. Untuk kampernya bebas ya, untuk mau pakai yang merek apa, jenis apa terserah, tapi gue menggunakan kamper yang model seperti itu. Nah itu gue naruh di beberapa titik ya, kurang lebih ada sekitar gue menggunakan sekitar 6 botol plastik ini. Dan sebagai informasi, botol plastik ini bisa dibeli di online ya dengan harga sekitar Rp4.000 sampai Rp5.000. Serta aja untuk nama botolnya itu adalah yang My Botol ya. Jadi yang My Botol ukurannya yang bulat kalau bisa, jangan yang kotak, karena yang kotak agak kecil lubang atasnya. Nah itu saya buat taruh di situ karena di situ sering jadi sarang, karena sering ada sarang tikus di situ ya. Nah kemudian yang kedua adalah menggunakan cairan anti rat atau penolak tikus ya. Nah untuk cairan ini banyak dijual, bisa pakai bebas mereknya gitu, dijualan di online banyak ya. Nah kebetulan gue pakai merek ini, Zone, untuk rat repellent. Nah ini penampakannya seperti ini, ukurannya 300 mili dengan harga 25.000 ya. Nah ini seperti ini, dia aman karena memang di prioritaskan untuk ruang mesin ya, untuk cairan rat ini atau cairan anti tikus ini. Nah bisa dibaca untuk informasinya. Kalau ini dia aman untuk manusia ya, jadi hanya memberikan efek panas bila si tikus melewati area yang telah disemprot cairan ini. Ini mereknya Zone Rat ya. Nah untuk cara aplikasinya, untuk cara pakainya dikocok dulu. Nah bisa kita kocok dulu ya untuk cara pakainya sesuai petunjuk guide, dan tinggal disemprotkan ke area-area yang dimungkinkan tikus masuk ya, atau dimungkinkan tikus dia bersarang atau dia berhenti. Nah itu dia tinggal kita semprot. Dan menurut informasi sih ini aman ya untuk mesin dan tidak membuat karat ya. Jadi memang diformulasikan memang untuk ruang mesin, kabel-kabel. Nah itu bisa disemprot beberapa titik yang biasa tikus sering lewati ya. Nah ini tinggal disemprot-semprot aja. Nah kalau untuk aromanya ini seperti aroma ini ya, kayak minyak urut ya. Kalau gua cium untuk aromanya ini seperti minyak urut, minyak urut gitulah gitu.
Nah itu bisa disemprot nanti untuk keseluruhannya bagian-bagian yang sering tikus lalui ya. Nah kalau bisa untuk treatment awal ini harus mungkin dalam seminggu bisa 3 kali ya, rutin 2 hari sekali sampai sebulan. Nanti kalau sudah berjalan bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali juga terserah. Jadi supaya kasih treatment dulu untuk yang baru-baru awal biar tikus ke situ tidak balik lagi gitu. Nah untuk penyemprotan bisa disesuaikan dengan kondisi ruang mesin masing-masing ya, dan yang biasa. Nah ini titik-titik dimana botol kapur barus atau kamper ini gue taruh yang sudah di kabel tis itu adalah yang sudah ibarat kata permanen ya, jadi bisa walaupun pada saat kita gunakan nggak perlu kita copot. Nah lanjut ke tips berikutnya, itu menggunakan lampu ya. Nah ini gue menggunakan lampu yang gue arahkan ke bawah mesin ya. Nah ini instalasi kabelnya. Nah ini, dan menggunakan saklar ya, jadi menggunakan saklar gantung, jadi dinyalakan pada saat maghrib dan dimatikan pada saat pagi hari ya, jadi bisa fleksibel. Nah itu bisa kita matikan dan hidupkan sesuai kebutuhan, atau juga ingin ditambahkan timer juga bisa, jadi nggak perlu capek-capek untuk nyalakan dan mematikan, bisa ditambahkan timer ya, timer digital yang dijual-jual online. Nah itu gue menggunakan satu lampu di depan yang langsung menyorot ke bawah mesin. Nah ini gue menggunakan ini ya fitting lampu par ya, par M2100 apa ini, fitting bekas di gudang, jadi gue gunakan aja. Nah ini bisa diarahkan ke bawah mesin. Nah dan bisa ditambahkan lagi di bawah mesin, disebar kapur barus ya. Oh iya, sebelumnya ini parah banget di bawah ruang mesin ini tuh banyak banget bekas kotoran tikus ya. Jadi memang mobil ini kan jarang keluar ya, jadi lebih sering tuh di garasi, apalagi di masa PPKM ini yang kita lebih banyak WFH ya, jadi jarang banget mobil digunakan, jadi itu membuat tikus sering mampir ya kan. Nah lanjut, nah gue menggunakan 2 lampu ya, satu lagi gue kasih tarik ada kabel panjang, dan gue sedikit modifikasi menggunakan toples bekas untuk menyinari di bagian belakang ya. Jadi gue menggunakan 2 lampu, yang satu di depan menyinari bagian depan, dan satu lagi menyinari bagian belakang. Nah ini gue agak panjang kabelnya agar sampai ke bagian belakang ya, walaupun ini masih kurang panjang ini kabelnya, jadi cuma sampai tengah. Rencana sih gue akan menambah kabel satu lampu lagi ya untuk bagian belakang ini. Nah itu bisa dilihat, rencananya mau nambah satu lagi untuk agar benar-benar terang. Nah semenjak dikasih lampu, memang kotorannya tuh tidak sebanyak sebelumnya, walaupun masih ada, tapi udah jauh berkurang ya. Jadi udah jauh berkurang tikus berada di kolong mobil ini. Biasanya tuh banyak banget kotorannya, apalagi kalau sudah berhari-hari di garasi, itu udah kotoran tikus semua di bawah mobil. Tapi sekarang ini sudah jauh lebih berkurang ya, walaupun masih ada lah 1, 2, 3 sih masih ada, tapi sudah jauh lebih berkurang. Nah seperti itu ya penampakannya kalau dari kolong. Nah nanti rencana mau ditambah lagi di belakang, lampunya dipanjangin lagi satu fitting supaya terjangkau semua untuk sinarnya, karena menurut info yang gue dapat, tikus itu nggak suka dengan cahaya ya. Jadi memang tikus itu nggak suka dengan cahaya yang terang gitu. Nah ini salah satu tips juga, kita naruh penerangan di bawah mobilnya. Nah bisa kita lihat
Nah, bisa juga ditambahkan kapur barus di bawah untuk kita sebar aja area-area yang sering dilalui oleh tikus. Nah, bisa dilihat seperti itu instalasi lampunya. Nah, untuk lampu yang di belakang tadi bisa kita gunakan sebagai penerangan ya, penerangan mesin apabila kita ingin ada perbaikan, jadi multifungsi untuk lampunya. Nah, ini seperti penjelasan gue di awal, rat ini atau cairan pembasmi tikus, tikus ini bisa disemprotkan ke area-area ya, untuk mereknya bebas ya, untuk penggunaannya bebas untuk mereknya. Itu bisa dilihat titik-titik di mana tikus sering berada. Gue banyakin untuk kapur barusnya. Nah, itu juga gue taruh di situ botol-botol plastik ini yang berisikan kapur barus atau kamper, agar tikus enggan atau males naik ke dalam kap ya, ke dalam ruang mesin. Bisa dilihat titik-titiknya disesuaikan aja ya kebutuhan masing-masing. Seperti ini, sebelumnya udah sering kali mobil gue ini jadi sasaran sarang tikus karena sangat jarangnya mobil keluar ya, jadi tikus sering bersarang di dalam mesin ini dan memakan kabel-kabel yang ada. Udah sering banget gue betulin kabel-kabel yang putus digigitin tikus-tikus. Nah, mungkin dengan cara ini bisa mengatasi agar tikus tidak naik lagi ya. Nah, tapi si cara ini udah lumayan efektif selama ini yang sudah gue terapkan di beberapa minggu terakhir. Mungkin ini aja tips yang gue berikan. Bagi yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar ya, nanti kalau gue sempat akan gue balas. Mungkin tips ini sekian. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini sampai selesai. Akhir kata gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.